proses ya. Kami anggap sebagai ini proses, walaupun nanti tadi di dalam memang banyak sekali yang kami harus ya berargumentasi ya. Tadi kenapa lama juga kami sempat menunggu harus dilaporkan ke pimpinan ya. Jadi kami menunggu, kami sabar, dan akhirnya sudah laporan kami diterima. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah menerima laporan kami. Lalu laporannya adalah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa dugaan pasal 310 dan 311 ya, dengan 310 dan 311 atas nama fitnah yang disampaikan oleh terlapor. Jadi terlapor di sini ya, Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo. Ya. Di sini juga kami memohon atau meminta ya kepada Jaksa Agung, karena ini adalah bermula dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kami meminta kepada Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, panggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam dakwaan itu. Kami minta juga kepada Budi Ari dalam hal ini yang telah menuduh kami PDI Perjuangan, kami kader sakit hati, marah, tapi kami tetap mengikuti jalur hukum. Ya, kami minta kepada beliau, kepada Budi Ari untuk hadapi secara gentle, secara laki-laki, gitu ya. Jangan bawa-bawa Anda sebagai pejabat seenaknya menuduh, seenaknya menyampaikan pernyataan, memfitnah, jangan seperti itu. Terakhir kami meminta dan memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang kita hormati bersama, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi kepada pejabat-pejabat seperti ini, ya, yang asal bunyi, asal mangap, asal menyampaikan pernyataan. Ya, kami memohon seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua menyampaikan ini sampai kepada beliau, konfirmasi kepada beliau apa yang sekarang kami membuat laporan terhadap dugaan fitnah dan pencemaran. Demikian. Bang, kemarin kan di DPR juga ada kader PDIP lain yang mengultimatum beliau untuk meminta maaf. Nah, ya, apakah kalau dia meminta maaf akan tetap berlanjut prosesnya atau seperti apa? Baik. Tapi kalau kami, ya, laporan kami ini bukan hanya saya dan bukan hanya kami ada di sini yang marah terkait ini. Ya. Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa. Dia harus mengungkapkan dasar apa dia menyampaikan, menuduh PDI Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua. Itu bahasanya dia, sebagai otak. Ya. Jadi, kalau menurut kami, walaupun dia meminta maaf, kami akan tetap melanjutkan laporan. Begitu. Itu arahan dari Bu Ketum juga. Ya, karena kan Bu Ketum juga bilang bahwa tersinggung. Terkait tindakan atau sikap kami atau langkah kami datang kemari, ini adalah bentuk kemarahan kami sebagai kader. Kemarin kami sudah menyampaikan, menginformasikan kepada DPP bahwa kami akan menempuh langkah, diarahkan untuk menempuh jalur hukum. Jangan marah-marah di luar, kita sebagai warga negara yang taat hukum, lakukan sesuai dengan jalur hukum. Makanya kami membuat laporan. Tadi juga Bu Puan mengatakan meminta klarifikasi itu juga tidak cukup untuk mencabut laporan, tetap dalam proses. Kami tetap menempuh jalur hukum. Gitu. Kami bukan membantah, bukan melawan kepada DPP kami, tetapi kami menunggu arahan juga. Ya. Tapi kalau saat ini kami tetap ke jalur hukum. Kalau dari PDIP sendiri, dari menurut Abang, sebenarnya motif dari Pak Budi Ari mengatakan hal itu atas dasar apa? Nah inilah orang-orang seperti ini yang menjadi pejabat publik yang ya kualitasnya rendah menurut kami, asal bunyi saja. Kalau memang dia benar-benar itu difitnah di dalam dakwaan itu, laporkan. Bukan malah menuduh orang lain. Bukan menuduh pihak lain. Kan begitu seharusnya. Dia bukan orang bodoh, orang pintar. Saya nggak tahu pintar benar apa enggak kan. Faktanya bahwa apa yang dituduhkan itu tanpa dasar menurut kami. Karena dakwaan itu bukan ujuk-ujuk datang. Dia udah melalui satu, penyelidikan dari pihak kepolisian. Kedua, sudah melalui penyidikan. Di tingkat penyidikan, baru ke penuntutan. Berarti kan sudah diproses. Dan selama tahapan-tahapan itu,
setahu kami tidak ada klarifikasi kepada PDI Perjuangan. Tidak dipanggil sebagai saksi. Gitu. Selain rekaman suara, apa aja Yang kami sebagai rekaman suara, kami juga screenshot media-media sosial mulai dari TikTok, IG, YouTube, kami screenshot sebagai bukti bahwa ini sudah menyebar ke khalayak umum. Demikian. Bang, habis reaksinya kita juga bakal melaporkan lagi ke DPP hasil dari laporan ini bakal disampaikan lagi ke Ketum apa enggak? Sama dari Budi Aris ini sebenarnya sudah melakukan permintaan maaf juga ke PDIP. Baik, kami dari sini nanti kami tetap akan melaporkan ke DPP karena kami juga berangkat, kami laporkan dan kami akan membuat laporan juga terhadap DPP bahwa kami sudah membuat laporan di Barreskrim. Terkait untuk permintaan dari beberapa kader PDI Perjuangan meminta dia untuk klarifikasi, minta maaf. Sampai saat ini kami belum melihat itikat baiknya untuk meminta maaf. Begitu. Jadi belum ada upaya dari Budi Aris sendiri untuk menghubungi salah satu Sampai saat ini kami tidak mendapatkan informasi terkait itu dan kami juga tidak melihat di media pemberitaan dan segala macam.